Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik Leo, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan Sidia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Juni 2026 ya. Nah, seperti biasa sebelum Mari memulai pembacaannya, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaan kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung saja kita mulai. Ini dia, ada energi dari Three of Pentacles reverse di situ. Kemudian ada Queen of Wands. Berikut di situ ada energi dari The Emperor. Kemudian ada Four of Swords reverse. Dan kemudian ada baik ya. Nah, kemudian ada di sini. Berikutnya ada di sini. Kemudian ada di sini. Dan berikutnya ada di sini ya. Oke lah. Nah, jadi kalau Mari lihat kamu ini tuh belakangan hari dan akan berlanjut hingga setidaknya akhir dari tanggal 21 ya. Bulan Juni ini. Ada rasa sebel, jengkel, kesel kamu ke si pasangannya kamu. Cuman nampaknya Mari rasa sebel, kesel, jengkelnya kamu ini tuh nampaknya masih lebih kayak cenderung kamu tutup-tutupi. Maksudnya gini, kamu tidak ekspresikan. Walaupun kamu punya kesempatan untuk marah-marah sama dia, maki-maki dia, ya, berlaku kayak tidak menyenangkan ke dia, bermuka masam, bengis, gitu kan? Nah, kamu bisa dapat kesempatan untuk melakukan hal-hal demikian. Tapi yang Mari lihat di sini tuh kamu tidak pilih untuk melakukannya, gitu, ya. Kamu lebih kayak memilih untuk nunjukin bahwa kamu tetap anteng, kamu tetap tenang. Bahkan beberapa kamu bisa aja acting untuk tidak peduli kepada keadaan. Padahal ya kamu kesel, jengkel, bahkan marah karena ada sesuatu yang terjadi. Gitu ya. Tapi kamu mau kayak mengkondisikan dirimu. Tidak boleh di matanya dia kamu kelihatan gusar, jengkel, kesel, sebel dan sebagainya. Kamu harus tetap kelihatan anggun, elegan gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kamu nggak mau kemudian value dirinya kamu dinilai rendah, buruk, jelek di mata si pasangannya kamu ini. Nggak mau kamu. Karena ya menurut kamu itu tadi, kalau marah-marah, kalau sewot, nunjukin wajah bermuram durja, wajah yang ketat, ya bisa kamu nilai, oh ini tuh kok kayaknya nggak keren ya. Kok kayaknya nggak elok kelihatan ya, nggak mau lah kayak gitu. Jadi kamu bisa sebel-sebel sendiri aja di kamar. Nah begitu kamu tampil di depan dia, udah kamu kayak kelihatan slow aja, kamu kelihatan kayak baik-baik aja gitu ya. Jadi kamu bisa untuk menyalurkan semua perasaan-perasaan yang tidak nyaman dalam dirimu dengan cara-cara tertentu gitu. Tidak mesti harus ngamuk-ngamuk seperti kata Mari tadi. Ada caranya kamu, misalnya kayak saking keselnya kamu sama dia, kamu kayak banting-banting bantal misalnya gitu ya. Atau mungkin kamu kayak misal nih contoh ya, ini maaf nih. Kamu bisa aja kayak maki-maki, tapi kamu maki-maki angin. Atau kamu maki-maki membayangkan dia ada di depannya kamu. Gitu. Pokoknya ngerti lah. Entah kamu pakai cara olahraga, kan bisa seperti itu ya. Kamu bisa olahraga atau kamu bisa main game gitu ya. Mari lihat anak-anak muda itu tuh main game sambil ngamuk-ngamuk, marah-marah apa kayak gitu ya. Anjir misalnya atau apa gitu omongannya ya. Kayak luapan rasa marah dialirkan melalui game contohnya. Ya atau mungkin kamu makan ya. Kayak Mari mungkin ya, kalau Mari itu tuh sedih, marah, cenderungnya Mari itu tuh makan. Ya nggak ngerti lah kayak gimana caranya kamu. Atau mungkin kamu bantai dengan shopping, bisa di sana ya. Pokoknya kamu tahu lah mengekspresikan emosi dalam dirinya kamu, gitu ya. Kamu salurkan dengan cara yang lain, bukan langsung di depan
matanya dia. Gitu ya. Pokoknya kesan yang mau kamu kasih sama dia bahwa ya kamu oke-oke aja gitu loh kesannya. Gitu ya, kamu baik-baik aja. Nah, seperti itu. Padahal ya keadaan sesungguhnya menurut kamu bisa saja sedang tidak baik-baik saja. Gitu, ada yang tidak pas di sana. Gitu loh. Jadi ya kemudian ada yang belajar untuk masa bodoh. Gitu tadi. Masa bodoh kamu, aduh ngapain aku mikir-mikirin dia ya, udahlah. Nggak usah lah seperti itu. Dan ya modelnya kamu itu tuh juga bukan model orang yang kayak ada tuh kan beberapa niatannya itu tuh menghukum orang lain atas apa yang dirasakan oleh diri ini sendiri. Nah, banyak begitu. Mari lihat ada orang ya, oh kamu bikin aku nggak seneng, maka kamu harus aku hukum nih karena kamu gagal bikin aku seneng. Ya, ada reward dan punishment. Ada beberapa permainan orang yang seperti itu. Tapi nampaknya kalau kamu itu tuh tidak, kamu tidak mau. Kamu nggak mau bikin dia kayak ngerasa bersalah contohnya ya. Atau ya tadi, secara lebih jelasnya kamu nggak mau bikin dianya itu tuh kayak merasa berhutang sama kamu. Sehingga dia harus ditagih. Ya, dia melakukan tindak perbuatan kriminal sehingga dia harus dihukum dengan hukuman tertentu. Malah kamu bukan tipe reward dan punishment. Gitu modelnya. Ya, makanya kamu bersikap tetap tenang. Sebisa mungkin kamu itu tuh elegan karena tidak ada niatan kamu seperti sipir penjara atau Pak Hakim, Bu Hakim ya, atau jadi jaksa penuntut gitu ya. Ke si pasangannya kamu ini. Gitu loh. Dan ya ianya memang caranya kamu menyalurkan energi marahnya kamu, sebelnya kamu, keselnya kamu, nampaknya itu tidak merusak diri. Jadi ada yang melihat di sini ya, self love-nya kamu ada. Gitu. Self care-nya kamu ada. Gitu. Ada itu kan beberapa orang saking dia marah, dia kayak ngejambain rambut dia sendiri, mukul-mukulin diri dia sendiri, atau yang melakukan hal-hal yang berbahaya untuk diri sendiri. Nah, tapi kamu di sini tuh melihat tidak. Kamu tidak mau melakukannya. Gitu ya. Nah, jika kamu ternyata berstatus istrinya dia atau suaminya dia, ya kamu tetap ini mau kalau melihat ya memperlakukan dia selayaknya dia suami kamu, dia istrinya kamu. Gitu. Jadi ada kedewasaan dalam sikap di sini. Itu. Ya jadi bukan bodoh, misalnya kamu kesel sama dia lantas kamu itu tuh sembarangan aja, males masak. Misalnya selama ini tuh kamu masak gitu ya. Karena kamu kesel sebel sama dia, akhirnya kamu udahlah gak usah masak, mampus dia situ. Biar aja dia lapar di sana. Biar aja dia makan di warung yang banyak lalatnya, biar sakit perut dia. eman tenaganya aku. Habis waktunya aku untuk masak. Kamu gak kayak gitu. Ya udah masak ya masak gitu. Mungkin ya kamu pikir ya kalau masak juga aku ikut yang makan kok. Anak-anak kami ikut makan kok. Udah masak aja. Gitu ya di sana. Jadi kayak sikap bengis, sadis dirimu ini tuh karena kamu emosi kayaknya nggak ada. Jadi kontrol emosi, kontrol diri. Mari lihat, boleh nih ya kamu dapat poin jempol sebagai seorang Leo. Gitu. Kalau orang Leo itu biasanya mau itu barbar. Oh lu bikin gua nggak seneng ya, hajar. Biasanya orang Leo gitu. Orang Leo jangan dipancing-pancing. Gaya samurai bisa keluar, gaya preman ayo, gaya mafia siap, gitu ya. Tapi nampaknya apakah ini sedang tidak berlaku dalam kamu menyikapi keadaan, atau memang ya kamu jauh-jauh hari sudah menggodok dirinya kamu, ya, udah ngebentuk dirimu, nggak bisa pakai gaya preman, kok nggak keren banget. Nah, hasil dari olah dirimu selama ini, makanya kamu nggak lu jual gue beli, gitu, lu jual gue borong. Ya, lu keluarin kungfu lu, gue keluarkan nih karate gue. kamu memang bisa beberapa ya, kamu nggak make gaya-gaya kayak gitu loh. Lebih banyak pengaruh di luar dari energi Leo. Kan kita itu kan ada ya, kalau dilihat birth chartnya kita itu kan oke, sun-nya atau zodiaknya
Leo gitu. Tapi ada pengaruh, misalnya ascendennya ada di mana, eh, Venusnya ada di mana, gitu ya, dan sebagainya. Makanya itu bikin walaupun zodiak dia Leo sama, tapi kisah hidupnya berbeda-beda ya karena pengaruh-pengaruh planet dalam birth chart-nya ya beda, gitu ya di sana. Jadi bisa ascendennya kamu ya ascenden misalnya Virgo contohnya seperti itu ya. Jadi bisa menghandle diri, berlaku elegan dan ya yang lain-lain itu gitu ya di situ. Dan kalau dilihat dari energi pasangannya kamu ini sendiri, kalau pasangannya kamu ini tuh gaya sok coolnya kuat ini, gitu ya. Nah, gini, ada informasi. Apa kamu sudah tahu ataupun tidak ya? Tapi ini yang mari nampak. Kalau kamu saat ini tuh berstatus istrinya atau suaminya, ya, bolehlah dianya itu tuh kayak tetap bergaya beneran seperti suami kamu ataupun istri kamu. Tapi kalau melihat ada seseorang dalam hatinya dia ini. Ada orang lain dalam hatinya dia untuk di saat ini. Kayak gitu. Memang dia mau mempertahankan hubungan sama kamu, tapi posisi seseorang dalam hatinya dia, dalam dunia asmaranya dia, melihat ini tuh bukan lagi kamu. Tapi ada orang yang lain di sana. Gitu loh. Namun dia punya kesadaran bahwa dia sebagai suami ataupun sebagai istrinya kamu tidak bisa ya meninggalkan hubungan dengan kamu ini dan lebih memilih orang lain di sana. Jadi ada beberapa ya hidupnya dia itu tuh terbelah. Statusnya dia boleh menjadi istri kamu, boleh suaminya kamu. Ya. Kalau status terutama di atas paper, diakui di sosial masyarakat, di depan agama, ya boleh itu adalah kamu. Gitu. Tapi kalau untuk mengisi dunia percintaannya dia, dunia asmaranya dia, ada orang lain. Nah, hal yang sama namun sedikit berbeda juga terjadi apabila kamunya ini tuh ternyata adalah masih kekasihnya dia. Gitu. Kamu kekasih namun kamu bukan untuk dipilih menjadi suami ataupun istri. Gitu ya. Kalau posisi kalian masih berstatus pacaran, ya, di sana. Nah, kalau kalian benar-benar masih pacaran, dia melihat kamu hanya cukup sebatas kekasih. Gitu loh, tidak lebih. Oke, dia bisa aja kayak memperlakukan kamu seperti kamu adalah kamu dipersiapkan dan dia mempersiapkan dirinya bermasa depan dengan kamu. Sikapnya dia. Tapi itu hanya sikap. Kalau dalam hatinya dia bisa aja tuh, aku masih mau cari untuk jadi istrinya aku, untuk jadi suaminya kamu. Jadi suaminya aku gitu dia. Gitu loh. Karena bukan kamu yang dia lihat sebagai partner masa depannya dia. Begitu kalau mari nampak. Walaupun dia belum menemukan siapa sosok calon menjadi ibu anak-anaknya, bapak anak-anaknya, atau pasangan hidup dia masa depan, walaupun dia belum jumpa. Tapi kayak seperti ada penegasannya dia di sini. Ya, setidaknya orang itu bukanlah kamu. Gitu. Dia lebih mau itu tuh yang kayak ya udah jalan sama kamu sembari menunggu the one-nya dia, orang yang dia anggap tuh tepat menjadi pasangan hidupnya. Seperti itu. Dan kamu memang seharusnya itu tuh tahu ya dari sikap-sikapnya dia ke kamu ya. Nanti dia itu akan ada sikap individualisnya itu. Kalau kamu jeli, kamu akan ngelihat itu. Di sana. Kamu akan ngelihat. Jadi kayak seperti masa depannya dia persiapkan tanpa ada kamu di situ. Gitu loh. Nah, jadi untuk memang sementara waktu ini, jika kalian masih pacaran, oke, berharap untuk dipilih sebagai suaminya atau sebagai istrinya di masa depan, boleh silahkan. Tapi kamu jangan coba-coba untuk melekat kepada harapannya kamu itu. Ya setidaknya untuk sampai tanggal 21 bulan Juni ya, setidaknya begitu ya. Ini dalam langkah untuk mengambil tindakan preventif. Mencegah kamu agar tidak kecewa, patah hati di masa depan sana.
belum aman nih, belum aman bos. Gitu, kalau Mari boleh kasih saran sama kamu ya. Jalani, monggo silakan menjalani sebaik-baiknya yang mampu untuk kamu lakukan gitu. Tapi jangan coba-coba untuk melekat, mantap, kayak ngerasa mantap-mantap yakin aja, pede-pede aja gitu ya. Karena biasanya kalau energi orang seperti ini, dia itu tuh nggak mencela-mencela. Maksudnya gini, ketika dia bilang bahwa kamu bukanlah istrinya di masa depan, suaminya di masa depan, untuk merubah pemikiran ini, penilaian ini, keputusan ini, Marliat itu tuh tidak gampang. Tidak gampang. Gitu loh. Jadi kalau kamu pede-pede aja, mantap aja kamu gitu ya. Kamu seperti sedang berjudi yang jelas-jelas taruhan perjudiannya kamu itu tuh bikin kamu kalah. Ya. Kalau kamu berharap lebih kepada dia, entar, tunggu aja. Tunggu aja, mudah-mudahan ada suatu saat pembacaan umum ini tuh kembali menarik energinya kamu dengan dia ya. Tapi kalau tidak sabar, monggo silahkan untuk melakukan personal reading. Ya, kepada siapapun itu yang kamu rasa bisa untuk membantu kamu. Tidak mesti wajib dengan Mari. Ya, mana tahu kamu ya ada tarot reader yang kamu rasa klik sama kamu atau siapalah gitu ya, bukan pun harus tarot reader tapi praktisi-praktisi disiplin ilmu lain ya monggo lah silahkan. Gitu. Untuk dapat tahu kapan kamu boleh berharap. Soalnya nggak bisa, aku yakin, aku percaya gitu. Terkhusus untuk orang ini tidak segampang itu. Ya ada beberapa memang kasusnya itu tuh ya udah nggak apa-apa, mantap-mantap yakin sendiri aja nggak apa-apa. Karena ada chance besar, possibility yang kuat di depan sana agak memungkinkan apa yang kamu inginkan itu tuh terwujud. Tapi tidak dengan dia. Gitu. Di sana ya. Jadi lepaskan, maksudnya silakan berharap tapi melepaskan dirimu tergantung, terikat kepada harapannya kamu. Nah, begitu ya. Nah, kalau ini tuh hubungan kalian ternyata sudah berumah tangga. Dan tadi inget ya, kalau kalian berumah tangga, dia punya kesadaran bahwa dia masih dengan kamu. Gitu. Ya. Namun tentu saja karena sudah ada seseorang dalam hatinya dia itu tuh ya tidak full lagi lah ya dengan kamu. Gitu. Nah, di sini memang ada harapannya dia agar kamu itu tuh mandiri. Sebab dia tidak bisa lagi selalu ada, tetap ada untuk kamu. Dan bisa-bisa aja ketika ada momen yang sama, kamu membutuhkan dia dan pasangannya yang lain itu tuh membutuhkan dirinya. Bisa-bisa kamu akan ditempatkan di posisi kalah. Kamu ditempatkan dalam posisi untuk mengalah. Karena dia akan lebih memenangkan kebutuhan dari orang yang ada dalam hatinya itu. Gitu loh. Nah, kalaupun di situ dia tidak memiliki pasangan lain dalam hatinya dia, tapi bisa. Dia itu tuh akan lebih memilih kebutuhan pribadinya dia timbang-timbang kamu, kebutuhannya kamu. Seperti itu. Memang benar. Dia ya sebisanya dia menjadi seorang suami atau seorang istri, sebisa-bisanya dia ya dia nggak akan kurang-kurangi. Gitu loh. Pokoknya pertimbangan bagaimana dia ke kamu itu tuh masih ada. Nah, seperti itu ya. Masalah apakah pemberiannya dia itu tuh cukup untuk kamu atau tidak, bisa di situ tuh menurut dia ya kamu diam aja, ya kamu udah terima-terima aja gitu, kamu nggak bisa komplain gitu loh. Hematnya aku misalnya gini ya, dia punya uang Rp1.000, menurut pertimbangannya dia memang harus ngasih sama kamu, tapi dia sudah jelas dia nggak akan ngasih utuh Rp1.000 itu untuk kamu. Kamu bisa aja oke, kamu dihitung cukup hanya dapat Rp300 saja dari 1.000 ini. 700-nya ya untuk aku. Pasti akan jauh lebih banyak untuk dia dibandingkan untuk diberikan kepada kamu.
Seperti itu ya, setidaknya gitulah energi sampai 21 bulan Juni 2026 ini. Gitu ya. Oke lah, baik. Nah, jadi pembacaan kita kali ini, jadi ya mau nggak mau kayak untuk beberapa hal, kamu mulai ya memandirikan dirimu, ya walaupun kamu seorang istri atau seorang suami dari pasangannya kamu ini, tapi ada beberapa hal persiapannya kamu yang kemudian membuat kamu, jikalah terjadi hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hubungan ini, kamu tidak sebegitu patahnya, kamu tidak jatuh kepada keadaan yang sangat merugikan dirinya kamu sendiri. Seperti itu ya. Oke. Jadi dalam pembacaan ada energi dari Capricorn, Gemini, Libra, Aquarius, Leo ada di sana, Virgo hadir. Berikut ada energi dari Aries ya. Untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.